Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang salah satu ini ya, bagian ikatan dalam ikatan kimia organik. Yaitu yang mau kita bahas adalah struktur resonansi ya, atau biasa disebut juga resonansi aja gitu. Nah, pendahuluan dulu. Jadi resonansi itu apa sih? Jadi molekul yang mengandung ikatan rangkap ya ataupun lengkap selang-seling biasanya itu dapat mempunyai lebih dari satu struktur Lewis atau disebut juga struktur resonansi. Nah, ini adalah rambang dari resonansi ya. Artinya dia mempunyai tingkat yang setara, teman-teman. Kita ambil contoh di sini adalah struktur dari ion asetat di sini ya. Ion asetat di sini. Nah, ini dia bisa beresonansi satu sama lain antara yang senyawa ion yang satu, yang A misalnya, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu saling beresonansi satu sama lain, di mana si ion A ini itu setara dengan si ion B. Nah, dalam resonansi itu tidak ada yang benar yang mana strukturnya, tetapi struktur resonansi adalah gabungan dari kedua struktur tersebut. Nanti biasanya ada ikatan putus-putus di sini nih, gitu. Ataupun di sini ya nanti ya. Nanti kita lihat. Nah, kedua struktur tersebut bukanlah struktur sebenarnya atau berarti nggak ada yang lebih benar satu sama lain ya. Namun yang benar itu adalah gabungan dari kedua struktur tersebut yang disebut juga adalah resonansi hibrid atau hibrid resonansi di sini ya. Tadi kan ada di sebelah kanan itu yang A, sebelah kiri yang A, yang sebelah kanan itu yang B. Nah, gabungan dari kedua struktur ini disebutnya adalah hibrid resonansi. Sedangkan A dan B ini adalah kontributor dari struktur resonansinya gitu. Nah, ketika si struktur tersebut beresonansi atau elektronnya itu beresonansi, maka si elektronnya itu akan berpindah-pindah, teman-teman. Dari sini ke sini nih, gitu. Dari sini ke sini, ya. Atau disebut juga elektron yang terdelokalisasi atau berpindah-pindah di situ. Nanti akibatnya apa? Akibatnya struktur resonansi ini mempunyai sifat yang lebih stabil dibanding struktur yang tidak beresonansi atau elektronnya itu yang terlokalisasi atau tidak berpindah-pindah ya. Nah, senyawa tadi sudah dibahas ya. Senyawa dengan elektron terdelokalisasi akibat dari resonansi itu lebih stabil dibandingkan dengan elektron yang terlokalisasi. Nah, stabilisasi tambahan suatu senyawa yang diperoleh dari hasil elektron terdelokalisasi disebut energi delokalisasi atau energi resonansi. Jadi ada tambahan energi, teman-teman, yang bisa membentuk si struktur senyawa itu lebih stabil dibanding senyawa yang tidak beresonansi. Biasanya fenol ya. Senyawa fenol itu kan dia punya gugus benzen. Nah, di luar gugus benzen tersebut biasanya dia lebih mudah untuk mendonorkan elektronnya dibanding yang di dalam gugus benzen gitu. Yang di luar itu lebih mudah, di luar gugus benzen lebih mudah mendonorkan elektron dibanding gugus benzen. Makanya biasanya senyawa-senyawa fenolik maupun senyawa flavonoid itu sifatnya itu bersifat antioksidan karena dia dapat mendonorkan elektronnya gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat resonansi? Itu kita harus belajar yang namanya adalah pergeseran elektron. Nah, dalam menggambar struktur resonansi harus diingat bahwa posisi atom dalam molekul tidak berubah ya. Atomnya nggak berubah di situ posisinya. Yang berubah itu hanya posisi elektron. Elektronnya itu bisa dari elektron pi atau elektron dari ikatan rangkap ya. Elektron ikatan rangkap atau dari elektron bebas atau disebutnya elektron sunyi gitu. Jadi biasanya dalam resonansi ini harus ada elektron-elektron atau atom-atom yang sifatnya itu elektron negatif, misalnya O ya, kayak gitu. Atau S misalnya kayak gitu ya. Nah, itu biasanya yang bisa mendonorkan elektronnya di situ. Nah, aturan dalam menggambar struktur resonansi ada 3. Yang pertama, hanya elektron yang bisa berpindah ya. Posisi atom tidak berubah. Kemudian elektron yang berpindah itu adalah elektron pi, maksudnya elektron dari ikatan rangkap, teman-teman ya, atau dari elektron sunyi atau elektron yang bebas. Kemudian jumlah dari elektronnya tidak berubah
dalam molekul tersebut atau dalam struktur senyawa tersebut gitu. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya ada 2,4 pentanadion ya. Suatu senyawa keton, dia itu apabila diberi basa ya, maka dia akan kehilangan satu atom hidrogennya ya, karena ketarik kan. Nah, di sini si O ini karena dia adalah atom negatif, dia bisa memberikan atau diberikan atau menarik elektron gitu. Akibatnya si ikatan rangkap yang ada di sini nih, dia bisa tertarik ke O ya. Nah, si C yang ada di sini karena dia kehilangan H tadi, dia berarti kan ada punya elektron bebas atau elektron sunyi. Nah, dia bisa memberikan elektron sunyi ini ke dalam ikatan antara CC ini. Jadi akibatnya nanti si O-nya jadi ikatan tunggal, tapi di sininya ada elektron, ketambahan elektron ya, 2, jadi muatan negatif ya. Kemudian muatan negatif ini karena dia muatan formal negatif teman-teman ya. Kan O ini dia 6 ya kan. 6. Kemudian dia punya 6 elektron bebas. Kemudian ada satu ikatan. Jadi totalnya adalah muatan -1 di situ ya. Jadi O-nya itu muatan negatif dan kemudian si C-nya ini muatan positif ya. Ini juga sama nih, O yang sebelah sini juga sama. Dia bisa memberikan elektronnya, kemudian balik lagi, C-nya juga bisa ngasih ke sini, O-nya bisa ngasih ke sini. Nah, jadi ada totalnya ada 3 struktur resonansi atau 3 kontributor ya. Kontributor struktur resonansi. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Nah, yang nomor 2 ini kan sesuai dengan yang pertama tadi nih, gitu ya. Coba kita gambar lagi sekarang senyawa ion karbonat ya. Ion karbonat itu seperti ini dia. CO-nya punya 4 elektron bebas ya. Kemudian nah, misalnya kayak gini, minus ya. Tadi ingat teman-teman yang minus ini karena muatan formalnya itu negatif ya. Nah, kemudian gambar kayak gini berarti ya, setara artinya CO ini karena dia minus, dia bisa memberikan 2 elektronnya ke dalam sini nih gitu. Sedangkan yang ini dia bisa pindah ke dalam sini nih. Nah, jadi nanti ini seperti ini nih. Ya. Ini rangkap. Yang ini jadi minus ya. Kemudian yang ini minus masihan. Ini juga sama. Yang ini bisa memberikan ke sini ya, kayak rangkap ini, yang kemudian yang rangkap di sini bisa memberikan ke sini gitu. Kasih setara lagi. Ini minus. Ini jadi rangkap ya. Nah, ini jadi minus nih. Jadi totalnya ada 3 kontributor senyawa yang ini, struktur yang ini, kemudian struktur yang ini, dan yang ketiga adalah struktur yang ini. Ketiganya itu mempunyai tingkatan atau kedudukan yang sama teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang soal lagi, coba bagaimana kita menggambarkan resonansi dari yang pertama adalah ion karbonat lagi ya. Tadi udah sih, nggak usah lagi deh. Ion karbonat, terus yang kedua itu adalah ion nitrat ya. Kita gambar aja ion nitrat di sini. Minus ya. Ini muatan positif ya. Nah, ingat teman-teman, di sini berarti yang bisa berkontribusi adalah kita ambil aja dulu yang ini deh. Nggak apa. Berarti dia jadi rangkap ya di sini ya. Kemudian yang ini berarti jadi minus O-nya ya. Nah, yang ini dia jadi minus. Masih minus ya, bukan jadi minus, masih minus, sorry.
Kemudian sekarang ini bisa pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini. Berarti yang ini jadi rangkap ya. Oh, N-nya masih positif nih, sama nih, lupa. Karena dia jumlahnya tetap 4 ya. Kemudian yang ini jadi minus ya. Yang ini juga masih minus ya. Berarti. Nah, terus berarti satu lagi adalah yang dari sini ke sini ya. Nah, samping aja deh kita. Berarti N, sorry. Ini 1 deh. Kemudian ini dirangkap. Yang ini jadi minus. Nah, ini bisa balik lagi nih nanti. Yang ini ke sini gitu. Jadi muter sebenarnya sih. Jadi total itu kita bisa lihat ada berapa nih? Coba ini sama. 1, 2. Oh, tetap 3 ya teman-teman ya. Ini sama deh tadi. Ini sama ya. Berarti ada 1, 2, 3 struktur yang berkontribusi dalam resonansi struktur ion nitrat teman-teman ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini dan juga presentasi kali ini. Oke. Mungkin gitu aja untuk pembahasan kali ini ya. Semoga materinya itu bermanfaat. Terima kasih.